Kemudian ya dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kemudian di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf ra. Perhatikan di samping. Huruf ra termasuk salah satu huruf syamsiyah. Dibaca tebal sehingga pangkal lidah itu huruf nun tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik nih, tanda tasydid namanya. Perhatikan di samping huruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara semuanya, kita kali ini akan kembali lagi belajar mengaji Al-Qur'an beserta tajwidnya yang kami jelaskan dengan pelan-pelan untuk membantu Bapak Ibu yang lansia maupun saudara yang pemula yang belum lancar dalam membaca Al-Qur'an agar bisa secepatnya lancar. Kemudian juga yang belum paham tentang ilmu tajwid agar bisa secepatnya memahami ilmu tajwid. Insyaallah saudara semuanya ketika menonton video ini insyaallah langsung bisa memahami ilmu tajwid. Karena di sini kami menjelaskannya itu dengan pelan-pelan sehingga insyaallah sangat mudah untuk dipahami. Baik, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 187. Akan tetapi ayat 187 ini sangat panjang, saudara. Nah, seperti kita lihat ini. Kita agak ke atas kan. Nah ini kan panjang kan. Nah, sehingga akan kita bagi menjadi beberapa bagian. Nah, jadi untuk bagian yang pertama ini kita belajar mengaji Al-Qur'annya itu dari uhillalakum sampai wa antum libasul lahun. Nah, sampai sini. Baru nanti kita lanjutkan lagi ke bawah-bawahnya begitu. Supaya durasinya tidak terlalu lama, saudara semua masih menyempatkan waktu untuk belajar Al-Qur'an di tengah kesibukan saudara semuanya. Itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Surah Al-Baqarah ayat 187 bagian yang pertama. Nah, di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Baik, sekarang kita bahas tentang tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini ada huruf mim sukun. Ini huruf mim tanda sukun itu seperti ini. Nah, huruf mim sukun atau biasa disebut juga dengan huruf mati. Mim sukun berjumpa dengan huruf lam. Nah, kita perhatikan di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang perhatikan yang di nomor 3. Kalau membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf mim sukun di depannya sini bukan huruf ba, bukan huruf mim, berarti hukumnya adalah izhar syafawi. Ini mim sukun di depannya huruf lam nih kan. Nah, huruf lam. Bukan huruf ba, bukan huruf mim, berarti hukumnya izhar syafawi. Maka dibaca jelas, tidak berdengung, dibaca pendek saja. Uhilla lakum. Kemudian di sini ada huruf ya sukun. Ini huruf ya tanda sukun itu seperti ini. Nah, kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf ya sukun, di belakang huruf ya sukun ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Baris satu ke atas ini disebut juga dengan tanda baca fathah atau harokat fathah.
huruf ya sukun sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, berarti huruf ya sukunnya ini adalah huruf lin. Nah, jadi cara bacanya itu mudah, dilunakkan saja. Nah, pada huruf lin, huruf ya sukun ya, huruf ya sukun yang lin, maka berhati-hati ketika melafazkannya, jangan sampai condong ke huruf e. Kita baca lay, jangan lay, jangan. Lay, tasya. Kemudian di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf shad. Kita lihat di samping, huruf shad termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka alif lam berjumpa dengan shad, hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiyah. Karena dia cara bacanya itu diidghamkan begitu. Di sini kan huruf lamnya ini dia tidak dibaca, tidak ada tanda bacanya kan di sini, langsung masuk atau melebur ke huruf shad. Nah, sehingga biasa disebut juga dengan idgham syamsiyah. Kemudian ya dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan alif, kemudian di belakang alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat berada di belakang huruf alif maka dibaca panjang. Ini alif nih yang disambung dengan huruf ya, di belakangnya ada huruf ya. Huruf ya ini dibaca panjang sebab dia memiliki tanda baca fathah dan posisinya tepat berada di belakang huruf alif. Nah, ini huruf alif, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf di belakang alif ya dibaca panjang karena memiliki tanda baca fathah. Mad tabi'i panjangnya itu 2 harokat. Untuk lebih mempermudah, 2 harokat itu kira-kira temponya itu 2 ketukan, 1 2. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila. Kemudian di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf ra. Perhatikan di samping. Huruf ra termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf ra, hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Nah, maka huruf lamnya ini dia tidak dibaca, langsung masuk ke huruf ra. Mir, langsung ke huruf ra. Mir rafathu ila. Kemudian huruf ra dibaca tebal, dibaca tabkhim. Jadi kalau ada huruf ra yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf ra itu dibaca tebal, sehingga pangkal lidah itu naik ke atas. Mir rafathu ila. Kemudian la dibaca panjang. Perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di nomor 4. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan alif kecil seperti ini, tapi dia berdiri. Nah, maka apabila membaca Al-Qur'an berjumpa dengan alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf lam, di atasnya ada alif kecil nih. Nah, berdiri di atas huruf lam nih, sehingganya dibaca panjang begitu. Mad tabi'i panjangnya itu 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Ila nisaikum. Nah, kemudian di sini sa ini adalah mad wajib muttasil. Nah, namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Nah, jadi kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan alif, di belakang alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat berada di belakang huruf alif maka dia dibaca panjang. Ini huruf alif kan yang disambung dengan huruf sin. Huruf sin ini dibaca panjang sebab dia memiliki tanda baca fathah nih. Nah, dan posisinya tepat berada di belakang huruf alif begitu. Kemudian mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf hamzah nih. Nah, tapi masih di satu kata atau masih di satu kalimat begitu. Maka namanya berubah menjadi mad wajib muttasil. Panjangnya itu 5 harokat. Nah, kalau misalkan dibaca 4 harokat apakah boleh? Boleh gitu. Ila nisaikum. 5 harokat atau kira-kira 5 ketukan. 1, 2, 3, 4, 5. Ila nisaikum.
Kemudian di sini ada tanda waqaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi kalau berjumpa tanda waqaf seperti ini maknanya itu berwaqaf lebih utama. Nah, jadi kalau berjumpa tanda waqaf seperti ini maka lebih baik kita berwaqaf atau berhenti tepat di tanda waqaf seperti ini begitu. Akan tetapi kalau misalkan tidak berhenti, dilanjutkan, diwasolkan ya, kita sambung bacaannya, apakah boleh? Boleh. Akan tetapi berwakaf lebih utama seperti itu. Maka sebaiknya berwakaf saja kalau berjumpa tanda wakaf seperti ini. Kemudian di sini ada huruf non bertasydid. Ini huruf non tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik nih, tanda tasydid namanya. Perhatikan di samping huruf non bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan di bawahnya itu. Itu catatan sengaja kami buat agar saudara yang pemula tidak keliru dalam menentukan hukum. Tapi nanti kalau ada orang bertanya, tidak perlu dijelaskan catatannya itu. Kalau ada orang bertanya, non bertasydid, mim bertasydid, apa hukumnya? Ya jawab aja gunnah musyaddadah begitu. Jadi kalau ada nun bertasydid, perhatikan huruf di belakangnya sini. Kalau dia memiliki tanda baca dhammah, kasroh atau fathah, berarti nun bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Karena nanti tidak semua mim bertasydid, tidak semua nun bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah. Kalau misalkan di belakangnya itu nanti kemasukan nun sukun atau kemasukan salah satu tanda baca tanwin. Supaya tidak bingung maka kami buat catatan di bawahnya itu. Gunnah musyaddadah, cara bacanya digunnahkan itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Hunna libah, kita panjangkan. Hunna libasul lakum. Kemudian di sini ba dibaca panjang mad tabi'i. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa alif, di belakang alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah tersebut dibaca panjang. Ini alif yang disambung dengan huruf ba, di belakangnya ada huruf ba. Huruf ba dibaca panjang sebab memiliki tanda baca fathah dan posisinya tepat berada di belakang huruf alif. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Hunna libasul lakum, tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf lam. Nah, namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Kalau membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu ada 3, baris 2 di atas yang nomor 1 namanya fathatain, baris 2 di bawah yang nomor 2 itu namanya kasratain, dan yang nomor 3 itu namanya dhammahtain. Nah, jadi kalau membaca Al-Qur'an berjumpa nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin, perhatikan huruf di depannya, terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, contohnya di sini yang kita temui adalah dhammahtain. Dhammahtain berjumpa dengan huruf lam. Kita perhatikan di samping huruf lam ini huruf apa? Huruf lam termasuk kepada huruf idgham bila gunnah. Maka cara bacanya itu dimasukkan kemudian tidak berdengung. Apanya yang dimasukkan? Bunyi tanwin ini dimasukkan ke huruf lam, melebur ke huruf lam. Jadi kita baca ini sulakum, jangan sunlakum tapi sulakum, langsung masuk ke huruf lam. Hunna libasul lakum, seperti itu. Jangan didengungkan, dibaca pendek saja. Karena ini dia tidak berdengung. Hunna libasul lakum, pendek saja. Jangan ditahan suaranya. Kemudian di sini ada huruf mim sukun berjumpa dengan huruf waw. Perhatikan lagi di samping hukum mim sukun ada 3. Perhatikan lagi yang nomor 3. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa huruf mim sukun, di depannya bukan huruf ba, di depannya bukan huruf mim, berarti semua hukumnya namanya izhar syafawi. Nah, ini huruf mim sukun, di depannya kan huruf waw nih, bukan huruf ba, bukan huruf mim di depannya sini nih. Maka berarti hukumnya adalah izhar syafawi. Dibaca jelas, tidak berdengung, dibaca pendek saja. Hunna libasul lakum wa antum. Nun sukun berjumpa dengan huruf ta. Tadi di awal sudah diingatkan kalau berjumpa tanda baca tanwin atau non sukun, maka perhatikan huruf di depannya, terjadilah hukum tajwid. Non sukun berjumpa dengan huruf ta. Perhatikan huruf ta ini huruf apa? Kita lihat di samping. Huruf ta termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki, dan huruf ta tergolong kepada ikhfa hakiki aqrab. Maka cara bacanya itu disamarkan kemudian juga didengungkan. Akan tetapi dia kadar samarnya itu dia lebih tinggi, jadi lebih condong berbunyi n, akan tetapi disamarkan. Wa antum, jangan wa angtum, jangan.
ketebalan itu dengungnya. Wa antum, nah seperti itu. Wa antum, didengungkan itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Wa antum liba. Mim sukun berjumpa dengan huruf lam lagi. Perhatikan lagi di samping, hukum mim sukun ada 3. Fokus lagi yang nomor 3. Apabila membaca Al-Quran berjumpa mim sukun, di depannya bukan huruf ba, di depannya bukan huruf mim, ya hukumnya adalah izhar syafawi. Ini mim sukun, di depannya huruf lam, bukan huruf ba, bukan huruf mim, berarti hukumnya adalah izhar syafawi. Maka ini dibaca jelas, tidak berdengung. Jadi pendek saja bacanya, jangan didengungkan. Jadi dibaca wa antum liba, pendek. Jangan dibaca seperti ini, wa antum liba, itu salah. Nah, jangan didengungkan, pendek saja. Wa antum liba, ba dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan alif, di belakang alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini alif, di belakangnya ada huruf ba. Huruf ba memiliki tanda baca fathah, berposisi tepat berada di belakang huruf alif, sehingganya dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Libasul lahun. Kemudian di sini tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf lam. Perhatikan di samping, huruf lam termasuk kepada huruf idgham bila gunnah. Maka hukumnya tanwin berjumpa dengan huruf lam, hukumnya adalah idgham bila gunnah, dibaca tidak berdengung. Nah, kemudian dimasukkan dan tidak berdengung. Yang dimasukkan itu adalah bunyi tanwinnya ini langsung masuk ke huruf lam, maka dibaca sul, jangan sun, tapi sullahun. Nah, kemudian di sini ada huruf nun. Nah, yang pertama di sini kalau kita berwakaf di huruf nun, maka huruf nun kita sukunkan. Jangan dibaca lahunna, jangan, tapi dibaca lahun. Nah, kemudian hunnya itu kita tahan sejenak, kita panjangkan sejenak. Nah, kenapa kita tahan? Karena di sini huruf nun bertasydid. Kalau kita lihat di samping, nun bertasydid adalah hukumnya gunnah musyaddadah. Maka cara bacanya itu ya didengungkan. Makanya kita gunnahkan, kita panjangkan sejenak. Lahun, seperti itu. Lahun, seperti itu ya. Wa antum libasul lahun. Kalau misalkan kita baca seperti ini, wa antum libasul lahun, itu kurang tepat. Gunnahnya itu kurang. Makanya kita panjangkan sejenak seperti itu. Wa antum libasul lahun. Kemudian di sini ada tanda qaf, qaf dengan lam, sudah kami jelaskan dengan detail tadi di sini. Sekarang kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Sadaqallahul azim.